Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Al-Azhar dari Stikes Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya mengenai bentuk sediaan semi padat, yaitu gel. Definisi gel. Gel itu umumnya biasa juga disebut dengan jelly. Gel merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Menurut Ansel tahun 1989. Sedangkan di dalam farmakopeia edisi 4, gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Di dalam Fornas, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil, senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Keuntungan gel. Di sini keuntungan gel ada 4, yaitu kemampuan penyebaran yang baik pada kulit, efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit, yang ketiga tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, dan yang keempat adalah kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Penggolongan gel. Penggolongan gel ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan sifat fasa koloid, yaitu gel organik, pembentuk gel berupa polimer, dan gel anorganik. Gel diklasifikasikan berdasarkan pelarutnya ada 3 macam, yaitu hidrogel, organogel, dan serogel. Hidrogel adalah gel yang media pendispersinya menggunakan air, gliserol, atau propilen glikol yang bersifat hidrofilik. Sedangkan organogel, gel yang pelarutnya menggunakan organik, seperti minyak nabati atau minyak mineral. Kemudian serogel merupakan gel yang padat dengan konsentrasi pelarut rendah. Contohnya seperti teragakan ribon, selulosa kering, dan gelatin kering. Nah, yang biasa kita jumpai atau kita temui adalah hidrogel. Kenapa? Karena hidrogel menggunakan pelarut air, terus gliserol dan propilen glikol yang bersifat hidrofilik. Kemudian pengaplikasiannya juga mudah, tidak lengket pada kulit, dan juga mudah dibersihkan karena berbasis air. Selanjutnya, dasar gel. Dasar gel hidrofobik. Dasar gel hidrofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus. Kemudian yang kedua adalah dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofilik umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Umumnya daya tarik menarik pada pelarut dari bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik. Sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang air, humektan, dan bahan pengawet. Formulasi sediaan gel yang pertama adalah gelling agent, kedua humektan, yang ketiga metil paraben, dan yang keempat propil paraben, yang kelima adalah aquades. Gelling agent. Gelling agent adalah suatu bahan yang ketika dilarutkan dengan pelarutnya, maka dia akan bisa swelling atau mengembang dan memiliki konsistensi seperti gel. Yang kedua adalah humektan. Humektan ini adalah berfungsi untuk menjaga stabilitas gel. Kemudian ini adalah cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu kemudian timbang bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu masukkan bahan aktif terlebih dahulu ke dalam mortir, kemudian masukkan karbopol, lalu tetesi air mendidih agar mengembang. Lalu setelah itu masukkan propilen glikol, lalu gerus kembali. Setelah itu
Tambahkan pengawet dan add-kan dengan air sesuai keinginan, kemudian gerus kembali. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah evaluasi atau uji sediaan. Di sini saya mencantumkan ada 6 uji. Yang pertama adalah uji organoleptis, uji diameter daya sebar, uji pH, uji homogenitas, uji daya lekat, dan uji viskositas. Yang pertama adalah uji organoleptis, melakukan pengamatan terhadap bentuk tampilan fisik sediaan meliputi bau, bentuk, dan warna. Yang kedua adalah uji diameter daya sebar. Dilakukan dengan cara 0,5 gram gel diletakkan di tengah cawan Petri yang telah ditempeli kertas milimeter blok. Penyebaran gel diukur dari dua sisi setelah dibiarkan selama 1 menit. Pengukuran diameter gel dimulai tanpa beban, lalu ditambah beban 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram sampai diperoleh daya sebar yang konstan dan dicatat diameter penyebaran gel setelah 1 menit. Maksud dari daya sebar yang konstan itu, misal setelah ditambah beban 100 gram, luas sebaran gel itu sekitar 4 cm. Kemudian ditambah lagi berat atau beban seberat 150 gram, lalu luas sebaran gel atau daya sebar gel tetap 4 cm, maka dicatat sebaran gel tersebut 4 cm dan itu termasuk daya sebar yang konstan. Parameter sediaan gel yang baik ketika diberi beban diperlihatkan oleh diameter dan luas sebar gel sekitar 5-7 meter. Menurut Adnan tahun 2016. Pengukuran diameter atau daya sebar luas sebar gel ini bisa menggunakan penggaris atau alat ukur yang lain. Kemudian uji pH. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan stik pH. Warna yang muncul dibandingkan dengan standar warna pada kisaran pH yang sesuai. Agar lebih mudah bisa juga menggunakan pH meter. Tetapi gel tersebut harus dicairkan terlebih dahulu baru bisa menggunakan pH meter agar pH meter tersebut tidak cepat rusak. Yang keempat adalah uji homogenitas. Uji homogenitas dilihat secara visual dengan cara mengoleskan gel pada permukaan kaca objek. Dilihat apakah ada butiran kasar atau bagian yang tidak tercampur dengan baik. Bila tidak ada, maka gel tersebut telah homogen. Berikutnya adalah uji daya lekat. Gel seberat 0,1 gram dioleskan pada kaca objek yang ditandai dengan luas 2x2 cm. Kaca objek lain diletakkan di atas gel tersebut. Beri beban 1 kg di atas kaca objek, lalu tunggu selama 5 menit. Lalu kaca objek dipasang pada alat uji daya lekat yang telah diberi beban 80 gram. Waktu dicatat setelah kedua objek tersebut memisah. Syarat daya lekat sediaan topikal tidak kurang dari 4 detik. Menurut Aryani tahun 2018. Yang selanjutnya adalah uji viskositas. Penentuan viskositas dilakukan menggunakan viskometer. Gel dimasukkan ke dalam tabung pada viskostester, kemudian dipasang rotor nomor 2 pada skala viskositas hingga berhenti stabil. Angka yang ditunjukkan jarum menunjukkan dalam satuan dPaS. 1 dPaS sama dengan 1 poise. Sediaan gel diletakkan di bagian bawah alat uji pada viskometer Stormer. Kemudian celupkan spindle hingga tenggelam pada sediaan. Atur kecepatan yang digunakan dan viskometer Stormer siap dijalankan. Kemudian viskositas dari gel terbaca. Nilai viskositas yang baik pada rentang 2000 sampai 4000 CPS karena dengan kekentalan tersebut gel mampu menyebar dengan baik saat diaplikasikan menurut Forestriana dengan teman-teman tahun 2020. Ini saya mengutip dari jurnal orang rancangan formulasi sediaan gel. Dia membuat sediaan hand sanitizer dengan triklosan. Ini adalah rancangan sediaan formulanya. Ini adalah penimbangan bahannya. Kemudian cara pembuatan formulanya. Disiapkan mortir dan stamper. Ditimbang karbomer sebanyak 0,5 gram. Setelah karbomer ditimbang, ditaburkan di atas aquarium sebanyak 20 ml.
Karbomer yang sudah ditaburkan diaduk cepat di dalam mortir sampai terbentuk massa gel dan ditambah TA sebanyak 2 tetes. Ditimbang metil paraben sebanyak 0,2 gram, ukur alkohol 70% sebanyak 5 ml, kemudian metil paraben dilarutkan dalam alkohol yang telah diukur, kemudian masukkan ke dalam montir lalu diaduk sampai homogen. Kemudian ukur kembali alkohol sebanyak 55 ml, ditimbang triklosan 0,5 gram untuk konsentrasi 0,5% dan 1 gram untuk konsentrasi 1%. Triklosan dilarutkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 55 ml dan diaduk sampai larut. Triklosan yang sudah larut dimasukkan ke dalam mortir, dicampur sampai homogen. Dipindahkan ke dalam beker glass yang sudah dikalibrasi, ditambahkan aquades sampai 100 ml dan diaduk sampai homogen. Ini adalah evaluasi sediaannya. Bisa dilihat sendiri hasil pengamatan organoleptis sediaan gel hand sanitizer. Bentuknya sudah pasti gel dan warnanya untuk basis gel warnanya bening dan untuk triklosan 0,5 dan 1% agak putih serta baunya bau alkohol. Yang kedua adalah evaluasi homogenitas sediaan gel. Keduanya adalah homogen. Yang ketiga adalah evaluasi pH sediaan, bisa kita lihat sendiri. Yang keempat adalah evaluasi uji berat jenis hand sanitizer dan evaluasi uji viskositas sediaan gel. Perlu diketahui bila melakukan uji evaluasi sediaan itu dilakukan sebanyak 3 kali replikasi atau triplo. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sediaan gel hand sanitizer dengan basis karbomer yang mengandung triklosan 0,5% dan 1% dapat mengurangi jumlah bakteri pada tangan, di mana hasil penurunan bakteri yang diperoleh untuk sediaan gel dengan triklosan 0,5% pada ibu jari kiri sebesar 46,22%, sedangkan pada ibu jari kanan sebanyak 45,3%, 0,03%. Sedangkan hand sanitizer dengan triklosan 1% pada ibu jari kiri sebesar 57,57% dan pada ibu jari kanan sebesar 55,98%. Saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam penyusunan formula gel hand sanitizer untuk memperbaiki bentuk sediaan gel hand sanitizer berbahan aktif triklosan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan kadar triklosan yang sama dan konsentrasi alkohol yang berbeda. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang keamanan penggunaan jangka panjang gel hand sanitizer berbahan aktif triklosan pada tangan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh lama paparan sediaan hand sanitizer berbahan aktif triklosan terhadap daya antiseptik. Dan yang terakhir adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas hand sanitizer berbahan aktif triklosan dengan menggunakan metode uji yang berbeda. Mungkin sekian penjelasan mengenai sediaan semi padat berupa gel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.